Hai teman-teman, selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini dari film The Intern mengenai seorang pria tua yang melamar menjadi karyawan magang untuk mengisi hari-harinya yang sepi. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Seorang pria tua berusia 70 tahunan mencoba menikmati masa tuanya. Dia ikut perkumpulan tai chi, minum kopi ke kafe, bermain golf, bahkan beberapa kali berlibur ke luar negeri. Setelah istrinya meninggal dunia, pria ini hanya mencoba mengisi kesepiannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Namanya adalah Ben. Suatu hari Ben melihat sebuah lowongan magang di papan pengumuman. Uniknya lowongan magang itu ditujukan untuk warga senior, warga yang udah lanjut usia. Applicants must be over 65 years of age, have organizational skills. Well, you have to upload the application. That can be challenging. Tanpa ragu, Ben segera memasukkan lamarannya. Apalagi Ben dulunya cukup berpengalaman dalam bisnis dan pemasaran. Ben bahkan pernah menjabat di posisi yang cukup penting selama bertahun-tahun di perusahaan yang membuat buku telepon. Ben merupakan orang yang suka tantangan dan dengan ikut program magang itu, dia pikir dia akan mendapatkan tantangan baru dengan bekerja di lingkungan baru, apalagi bekerja dengan generasi muda. I want the connection, the excitement, I want to be challenged, and I guess I might even want to be needed. Singkat cerita, lamaran magang Ben diterima. Perusahaan itu adalah startup online fashion bernama About the Fit. Pertama kali Ben menginjakan kaki di kantor baru, semua orang bingung karena memang gak lazim bagi warga lansia berada di sana. Dan program magang untuk warga senior ini baru pertama kali dilakukan. We all work on this one floor, and that is because we're all about communication and teamwork. Looks like I'm going to be a personal intern. Nice. Two? Jules Austin. Nggak lama Ben mendapatkan email yang mengatakan bahwa dia harus menemui pemilik perusahaan yang bernama Jules. Ben akan ditunjuk sebagai asisten Jules dan sekretaris Jules menyarankan Ben agar selalu ringkas dan tidak lupa berkedip saat bicara kepada Jules karena Jules agak aneh. Dia tidak suka jika seseorang yang berbicara padanya tidak berkedip dalam waktu yang lama. And don't forget to blink. Blink. Yeah, she hates when people don't blink, it weirds her out. Setelah menemui Ben, Jules merasa Ben tidak akan mampu mengikuti dinamika perusahaannya. Dia pun terus terang bahwa dia tidak akan punya apapun untuk dilakukan oleh Ben. Tapi Ben tetap tenang dan meyakinkan Jules bahwa dia mau belajar dan akan bermanfaat di perusahaan ini. Can I just be honest with you? Please. I'm not gonna have a lot for you to do. You get used to me. Look forward to it. Beberapa hari kemudian, Ben belum juga mendapat tugas apapun dari Jules. Emailnya selalu kosong. Meski dianggap remeh oleh Jules, Ben tetap datang tepat waktu ke kantor. Dia bahkan membereskan meja kantor yang dipenuhi oleh produk-produk. Selama ini, Jules selalu malas melihat meja berantakan itu, namun tak ada satupun orang yang punya waktu untuk membereskannya. Pegawai lain senang dengan kehadiran Ben di tengah-tengah mereka. Di sana Ben juga bertemu dengan Fiona, seorang terapis yang dipekerjakan oleh perusahaan itu. Suatu hari, sekretaris Jules meminta Ben untuk mengantar jaket yang sedang dipakai Jules untuk dibersihkan ke dry cleaning. Saat akan menemui Jules, ternyata Jules sedang berbicara serius dengan rekan kerjanya. Ben bisa mendengar bahwa peran Jules di perusahaan itu akan segera diganti. Jules kesal, dia tidak mengerti kenapa dia harus mempekerjakan seorang CEO untuk menggantikan dirinya. Padahal dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk perusahaan ini dari nol. Reputasi dan profit perusahaan meningkat hanya beberapa bulan sejak berdiri. Jules merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Namun para investor berpendapat lain. Perusahaan baru ini melejit terlalu cepat. Jules sudah terlalu sibuk dan selalu terlambat pada meeting penting. Bahkan saking sibuknya tanpa ia sadari Jules jadi keteteran. Akhirnya Jules tetap saja harus mematuhi para investor. Dia pun dijadwalkan untuk mewawancarai beberapa kandidat CEO. Becky said you needed something taken care of on your jacket. Oh, right. Suatu hari dari jendela kantor, Ben melihat supir Jules sedang minum. Ben kemudian meminta menggantikan supir itu karena Ben takut terjadi apa-apa selama supir itu mengemudi nanti. Ben kemudian mengantar Jules untuk melakukan interview kepada salah satu calon CEO. Namun setelah selesai, Jules bercerita bahwa dia tidak suka orang itu.
Meskipun visi dan misinya cocok dengan perusahaan, tapi orang itu nggak berkedip saat berbicara. Ben kemudian memberikan sup untuk Jules dan mengantarkannya pulang. Sesampai di rumah, Jules berterima kasih kepada Ben atas kerjanya hari ini. Ben kemudian berkata agar Jules tetap bekerja keras seperti biasa dan jangan menyerah mengenai perusahaan. You started this business all by yourself a year and a half ago, and now you have a staff of 220 people. Remember who did that? Jules sangat peduli dengan keluarga kecilnya. Meskipun dia sibuk, tapi ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk putri kecilnya Paige dan suaminya Matt. Namun meski begitu, tetap saja hubungan Jules dengan suaminya agak merenggang. Suami Jules adalah seorang ayah rumah tangga. Suatu hari Ben datang ke rumah Jules untuk menjemputnya. Jules agak kaget melihat Matt mengundang Ben masuk ke dalam rumah. Selama di mobil, Jules merasa agak nggak nyaman sama Ben yang sempat berkomentar soal kekagumannya sama ayah zaman sekarang yang mau di rumah. Jules mengira Ben agak mengkritik, padahal Ben nggak bermaksud seperti itu. Jules pun menjadi tidak nyaman. Dia meminta rekan kerjanya untuk mengganti Ben dengan orang lain. Suatu malam Jules lembur di kantor. Dia melihat Ben duduk di mejanya. Jules kemudian mendatangi Ben dan memintanya menemaninya minum sebentar. Saat itu Ben menanyakan perkembangan interview calon CEO. Jules menolak semua yang ada sementara ini karena dia menemukan berbagai hal yang dia tidak suka. Kemudian Jules menanyakan pengalaman kerja Ben sebelum magang di perusahaannya. Ben menceritakan semua pengalaman kerjanya, bahkan juga menceritakan fakta unik bahwa kantor sekarang adalah kantornya dulu, yaitu kantor perusahaan pembuat buku telepon. Jules sangat terpesona mendengar cerita Ben. Saat itu hubungan mereka semakin dekat. Jules pun membuatkan akun Facebook untuk Ben. Ben kemudian mengatakan dengan tulus bahwa Jules adalah sosok inspiratif. Dari perbincangan mereka malam itu, Jules baru tahu bahwa istri Ben sudah meninggal dunia. Setelah akun Facebook Ben jadi, Jules adalah teman pertamanya. Jules merasa bahwa sudah lama dia tidak merasakan perbincangan yang hangat seperti ini, dan dia menyukainya. For 20-some years, I sat right by that window. That was my office. It was nice to have an adult conversation with an adult man, you know what I mean? Keesokan harinya, Jules sudah bersemangat untuk berangkat kerja dan bertemu dengan Ben. Namun ternyata yang menjemputnya bukanlah Ben. Seorang karyawan magang lansia lain telah menggantikan Ben atas permintaan Jules tempo hari. Jules menyesal dan buru-buru menghubungi temannya untuk mengembalikan Ben lagi. Kemudian Jules menemui Ben dan meminta maaf. Jules juga menawarkan Ben untuk kembali menjadi rekan kerjanya. Dengan senang hati, Ben menerimanya. Sejak itu Ben mendapat kepercayaan penuh dari Jules. Meskipun hanya karyawan magang, Ben diberi otoritas untuk mengakses data pemasaran perusahaan. Something about you makes me feel calm or more centered or something, and I could use that. Can you deal with that for me? Maybe come up with a better plan? I mean, if you have the time? Happy to. Suatu hari secara tidak sengaja, Jules mengirimkan sebuah email yang isinya tidak sopan kepada ibunya. Jules sangat panik karena ibunya punya penyakit jantung. Jules kemudian meminta bantuan kepada Ben dan beberapa karyawan lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghapus email itu secara manual dengan pergi ke rumah ibu Jules dan menghapus email itu dari laptopnya yang ada di sana. Break into her house and steal the computer? Are you kidding me? It's freaking genius. The key is under a flower pot. We go in, we delete, we disappear. She doesn't have an alarm, right? Dengan dikomandoi oleh Ben, mereka berhasil memasuki rumah ibu Jules yang sedang kosong. Namun tak lama memasuki rumah, kemudian alarm anti maling berbunyi. Mereka panik dan dengan cepat berusaha mencari laptop ibunya Jules. Untungnya laptop itu bisa segera ditemukan dan email itu segera dihapus. Mereka pun segera berlari memasuki mobil dan segera pergi dari tempat itu. I literally can't thank you enough for what you just did. Malamnya Jules mentraktir Ben dan yang lainnya minum di bar. Namun saat itu Jules minum terlalu banyak hingga mabuk. Untungnya ada Ben yang menjaga Jules. Hari-hari Ben terasa kian menarik. Ben bahkan berkencan dengan Fiona. Suatu hari Jules meminta tolong kepada Ben untuk mengantar Paige ke acara ulang tahun temannya karena Matt sedang tidak enak badan. Ternyata sesampai di pesta, Paige juga merasa tidak enak badan, maka mereka pun meninggalkan pesta itu lebih awal. Saat hampir sampai di rumah Jules, Ben melihat Matt sedang bersama wanita lain. Ben kemudian memutuskan untuk diam dan tidak berkata apapun kepada Jules karena dia sadar bahwa dia tidak berhak ikut campur dalam pernikahan orang lain.
Saat mengantar Paige, Matt bercerita sedikit kepada Ben mengenai pernikahannya. Matt bilang dia berharap dengan digantikannya Jules sebagai CEO nanti, itu akan menjadi jalan agar pernikahan mereka menjadi lebih baik. Saat itu Ben hanya berkata bahwa dia berharap yang terbaik untuk Jules. Setelah itu Ben jadi kepikiran sama Jules. Padahal Jules benar-benar bekerja keras siang dan malam demi perusahaan dan keluarganya. Ben menjadi agak sedih memikirkan Jules sampai-sampai berefek kepada kesehatannya. Rekan kerjanya bertanya apakah Ben baik-baik saja, dan Ben hanya bilang kalau dia sedang merasa lelah dan hanya butuh istirahat. Whoa, Ben, you okay? You seem to be slightly malfunctioning. Jules, people my age get tired sometimes. That's all this is. Suatu hari Jules dan Ben berangkat ke San Francisco untuk bertemu dengan kandidat CEO lainnya. Di hotel, Jules mengundang Ben ke kamarnya untuk mengobrol. Saat itu Ben bercerita mengenai pernikahannya dengan mendiang istrinya. Istri Ben dulunya adalah seorang kepala sekolah yang selalu tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian Jules menceritakan tentang dirinya juga. Ternyata Jules sudah tahu mengenai perselingkuhan Matt, namun dia berpura-pura tidak tahu. Jules menyalahkan dirinya sendiri atas perselingkuhan Matt itu. Dia terlalu sibuk dan jarang berbicara dengan hangat bersama Matt. Matt pasti kesepian dan Jules tidak bisa selalu ada untuk Matt. Jules tidak bisa marah kepada Matt karena Matt sudah berkorban besar dengan membuang potensinya dalam bisnis demi mendukung Jules. Jules takut jika harus bercerai. Dia tidak tahu bagaimana jika tidak ada Matt. Dalam hatinya Jules yakin kalau Matt masih mencintainya dan perselingkuhan itu hanyalah cinta sesaat. Jules terlalu takut jika harus sendirian seumur hidupnya. Jika saja Jules bisa segera menemukan CEO baru, mungkin semua akan baik-baik saja, pikir Jules. Ben kemudian menasihati Jules untuk tetap tenang dan fokus dalam pekerjaannya untuk perusahaan. Kata-kata Ben berhasil membuat Jules menjadi lebih riang. Jules bersyukur memiliki seorang teman seperti Ben. You know about this? I saw them together. Keesokannya setelah wawancara dengan kandidat CEO baru, Jules ternyata lumayan menyukai orang itu. He was polite and respectful and super smart. Keesokan harinya Jules mengunjungi Ben di rumahnya. Jules juga memberi selamat atas hubungan Ben dan Fiona. Saat itu Ben berkata kepada Jules agar memikirkan lagi soal CEO agar tidak salah mengambil keputusan. Karena sebagus apapun orang itu, dia tidak akan bisa sebagus Jules. Ben merasa kurang baik jika langsung memberikan kontrol penuh kepada orang baru itu. Jules pun merasa terharu dan makin yakin bahwa Ben bukan saja karyawan magang tapi juga temannya yang sangat bisa dipercaya. Saat itu, Jules dan Ben pun berangkat ke kantor bersama. No one else is ever going to have that kind of commitment to your company, Jules. It's moments like this when you need someone you know you can count on. So thank you. Saat itu ternyata kandidat CEO kemarin mengirim buket bunga untuk Jules. Setelah membaca kartunya, wajah Jules kelihatan gak enak. Di ruangannya, tepat sebelum Jules akan menelpon kandidat CEO itu, Matt datang. Dengan penuh penyesalan, Matt mengakui bahwa dia telah berselingkuh. Namun sekarang Matt menyesalinya. Dia memohon kepada Jules agar jangan merekrut CEO baru itu hanya demi seorang pecundang seperti dirinya. Matt meminta maaf kepada Jules dan berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik. Matt tidak ingin Jules melepaskan perusahaan ini kepada orang lain, karena Matt tahu betapa Jules telah bekerja keras demi cita-citanya atas perusahaan itu. Saat itu Jules percaya bahwa Matt benar-benar telah menyesali perselingkuhannya dan telah kembali padanya. Jules menangis bahagia. Hari itu adalah titik balik pernikahan mereka menjadi lebih harmonis. Jules tidak sabar untuk menceritakan semuanya kepada Ben, namun ternyata Ben tidak ada di mejanya. Setelah bertanya kepada Fiona, Jules pun pergi ke tempat Ben berada. Ternyata Ben sedang menghadiri sesi Tai Chi. Jules pun menemui Ben dan Ben kemudian mengajak Jules untuk ikut serta dalam sesi Tai Chi bersamanya. Film pun berakhir. Di zaman sekarang intern itu kayak level awal buat yang baru masuk dunia kerja gak sih? Mau ada gajinya atau enggak, yang penting ada pengalamannya yang diharapkan bisa naikin profil diri di masa depan. Walaupun feel-nya kayak film romcom, tapi enggak, feel ini kayak friendcom. Karakter Ben kayak pria terhormat yang lembut dan sempurna. Dia kayak panutan buat semuanya karena dia punya setiap jawaban dan pelajaran buat yang muda-muda. Film ini juga mengedepankan banget chemistry antara Ben dan Jules sebagai teman beda generasi. Kesimpulannya, film ini adalah film yang simple dan cute. Karakter-karakter lain juga dimainkan bagus banget dalam porsinya. Plot ceritanya juga nggak ngembang kemana-mana.
Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!